Teori lokasi pertanian dikemukakan oleh von Thunen, di mana teori ini menitikberatkan pada dua hal utama tentang pola keruangan pertanian, yaitu jarak lokasi pertanian ke pasar dan sifat pertanian. Contohnya keawetan, harga, beban angkut. Teori lokasi industri dikemukakan oleh Alfred Weber, di mana teori ini untuk menentukan suatu lokasi industri dengan mempertimbangkan risiko biaya atau ongkos yang paling minimum. Teori tempat sentral dikemukakan oleh Walter Christaller. Teori ini didasarkan pada konsep range atau jangkauan, yaitu jarak tempuh yang diperlukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat, dan threshold atau ambang, yaitu jumlah minimal anggota masyarakat yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan suplai barang. Teori kerucut permintaan dikemukakan oleh August Lotz, di mana di dalam teori ini lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Konsep-konsep perkembangan wilayah. Ada berbagai konsep pembangunan wilayah yang berkembang dan diterapkan di Indonesia, yaitu 1. Konsep pembangunan wilayah berbasis karakter sumber daya dengan berbagai pendekatan, seperti pengembangan wilayah berbasis sumber daya dengan pilihan strategi berdasar pada sumber daya manusia, surplus sumber daya alam, sumber daya modal dan manajemen, atau seni, budaya, dan keindahan alam. Pengembangan wilayah berbasis penataan ruang yang diimplementasikan dalam untuk penyusunan penataan ruang nasional yang diperinci dalam wilayah provinsi dan kabupaten. Pengembangan wilayah terpadu dan menekankan kerja sama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal. Faktor penentu pembangunan wilayah. Menurut Blackley, ada 4 faktor penentu perkembangan kemajuan pembangunan suatu wilayah, yaitu: pertama, besarnya kesempatan kerja yang ada di daerah tersebut. Kedua, basis pembangunan daerah yang berkaitan dengan adanya pengembangan institusi ekonomi. Ketiga, aset lokasi berupa keunggulan kompetitif daerah atas dasar kualitas lingkungan. Keempat, sumber daya pengetahuan sebagai dasar pendorong perekonomian. Aspek pembangunan wilayah. 1. Aspek ekonomi. Tidak bisa dipungkiri jika aspek ekonomi memiliki kaitan erat dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang dan dapat meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan alam, masyarakat dan ekonomi untuk menaikkan kesejahteraan generasi masa depan. 2. Aspek sosial. Aspek sosial dipengaruhi oleh manusia sebagai pendukung komunitas dalam hal interaksi, interrelasi, dan interdependensi. Hal-hal yang merupakan perhatian utama dalam aspek sosial adalah stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pertahanan keanekaragaman budaya, serta partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. 3. Aspek lingkungan. Aspek lingkungan atau ekologi diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, karena aspek ini terkait langsung dengan faktor-faktor alami yang ada di bumi ini, sehingga hal-hal yang menunjukkan degradasi lingkungan jelas terlihat dan terasa. Penting daya dukung wilayah untuk perencanaan pembangunan wilayah. Daya dukung wilayah memiliki potensi penting untuk melakukan pembangunan yang baik. Harus memperhatikan kapasitas pemukiman. Untuk melakukannya, daya dukung wilayah untuk menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan karena wilayah memiliki banyak aspek dalam ekosistem dan harus selalu seimbang. Pusat pertumbuhan yang termasuk dalam wilayah pembangunan 4 adalah daerah Lampung, daerah Banten, daerah Jawa Barat, daerah Jakarta, daerah Jawa Tengah, serta daerah Yogyakarta. Dengan pusat pertumbuhan yang berada di Jakarta, pusat pertumbuhan utama yaitu Jakarta. Dengan wilayah pembangunan B, wilayah ini dibagi menjadi 3 bagian. 1. Wilayah pembangunan 3 meliputi daerah Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu, dengan pusat pertumbuhan di Kota Palembang. 2. Wilayah pembangunan
4. Meliputi daerah Lampung, daerah Banten, daerah Jawa Barat, daerah Jakarta, daerah Jawa Tengah, serta daerah Yogyakarta dengan pusat pertumbuhan yang berada di Jakarta. 3. Wilayah pembangunan 5. Meliputi daerah Kalimantan Barat dengan pusat pertumbuhan di Kota Pontianak.